ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur mari Bapak Ibu jamaah semua kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, baik secara iman, begitu juga secara fisik. Sholawat serta salam, mari sama-sama kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin beserta seluruh pengurusnya, dan juga DKM Masjid Al-Muhajirin serta seluruh panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin, dan juga seluruh jamaah salat Isya dan insya Allah salat Tarawih dan Witir Masjid Al-Muhajirin yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillahirabbil alamin, kita saat ini berkumpul di masjid yang sangat kita sayangi dan juga saya pribadi cintai, Masjid Al-Muhajirin, yang dari tahun 82 saya tinggal di sini, dan kemudian saya hijrah di tahun 2004 ke Duren Sawit. Hijrahnya dekat, 6 km. Tapi ini masjid sangat bersejarah dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman di sini. Diawali pernah menjadi remaja Islam, ada Rislam di sini ya, sampai saat ini masih ada di dalam grup Rislam. Kemudian ya beberapa kegiatan-kegiatan di RW 8. Alhamdulillah Bapak Ibu, saat ini kami dipercayai oleh panitia untuk membawakan sebuah tema yang berjudul Bulan Ramadan adalah momentum kembali kepada fitrah ilahi. Di sini mari sama-sama kita lihat satu kata, fitrah. Maka dari itu kita coba ambil sebuah pertanyaan yang menarik, yang mungkin dalam hati kita selalu ada pertanyaan itu. Kenapa semua manusia yang berjiwa, kita semuanya, membayar zakat fitrah itu nilainya sama, 2,5 kilogram beras, betul ya Pak ya? Atau kalau di Al-Muhajirin ini 50.000 kalau nggak salah. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, setiap jiwa kita, semuanya, dari mulai anak yang baru lahir sampai yang sudah berumur, kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya kita dahulu ditiupkan ruh oleh Allah saat kita masih dalam janin. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Maka apabila aku Allah telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruhnya ke dalam jiwa-jiwa manusia. Hal inilah yang akhirnya kita semua mempunyai fitrah yang sama. Kita semuanya manusia menjadi mulia karena Allah meniupkan ruh atau sifat-sifat mulia ke dalam diri kita masing-masing. Dan akhirnya malaikat pun bersujud kepada kita manusia, kecuali iblis. Karena iblis melihat materi atau fisik yang diciptakan. Iblis melihat bahwa manusia sejatinya diciptakan oleh tanah. Namun dia tidak tahu bahwa ruh yang Allah tiupkan ke dalam jiwa manusia itu sudah ada. Sehingga malaikat pun menjadi bersujud. Iblis melihat materinya, melihat fisiknya, karena fisik dari iblis dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa yang ada di dalam ruh atau jiwa manusia?
Kita ambil dalam ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Inilah yang ditiupkan oleh Allah. Inilah sejatinya fitrah kita, setiap insan manusia yang berjiwa. Fitrah yang senantiasa ada di dalam setiap manusia. Asmaul husna. Setiap muslim harus menghafal atau mengetahui sifat-sifat atau nama-nama mulia tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'id, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsyi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Warits, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Itulah Asmaul Husna. Di bulan Ramadan ini, nggak tahu kenapa, secara otomatis sifat-sifat itu otomatis keluar dalam diri kita. Kita bisa sabar menahan lapar dan haus dari mulai subuh sampai nanti maghrib, menahan hawa nafsu, kita sabar menahan itu semuanya. Nggak tahu kenapa, di bulan Ramadan ini rasa pengasih dan penyayang kita, Ar-Rahman, Ar-Rahim, otomatis senantiasa sering sekali timbul atau tumbuh di bulan Ramadan ini. Maka itulah sejatinya fitrah yang ada di dalam diri kita manusia. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa seandainya kita itu biasanya nih ibu-ibu kalau siap-siapin takjil atau buka puasa, dia bingung mikir apa ya buka puasanya, kolak sama teh sama kelapa sama apa. Itu ternyata secara otomatis dia mengikuti atau dia berdekat atau dia
mentakarubkan diri kepada Allah Al-Musawwir yang maha menciptakan, mengkreasikan sesuatu. Ada inovasi-inovasinya. Gak tahu kenapa di Ramadan ini kita senang berjemaah di sini. Itu kita bahagia, kita senang karena kita sedang berdekat-dekat dengan Allah Al-Jami yang maha berjamaah atau maha bersama. Secara otomatis kita suka dengan kedamaian. Kita ternyata dekat dengan Allah Al-Wadud. Fitrah kita dekat dengan Al-Wadud, Allah yang maha damai. Itu dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam kehidupan sebuah manajemen korporasi juga, Bapak Ibu, ada yang namanya good corporate governance. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Itu kalau misalnya ada prinsip-prinsip yang dipegang teguh, ada transparansi. Ini global ini, di dunia. Transparansi dia pegang teguh. Sejatinya dia sedang mendekat kepada Allah Al-Basir yang maha melihat atau Al-Alim yang maha mengetahui. Accountability, dia mendekat kepada Allah Al-Hasib atau Al-Adil. Responsibility, dia dekat dengan Allah Al-Raqib yang maha mengawasi. Independensi, dia dekat dengan Allah Al-Hakam yang maha adil. Dan kemudian fairness, dia juga dekat dengan Allah yang maha adil atau Al-Muqsit. Ini dalam ilmu korporasi. Atau mungkin di Indonesia, semua BUMN mengenjor-genjorkan yang namanya prinsip akhlak. Betul Bapak Ibu? Prinsip akhlak di situ ada amanah. Sejatinya kita sedang menggaung-gaungkan Allah Al-Amin, Al-Raqib. Ada lagi yang namanya kompeten. Kita sedang berdekat-dekat dengan Allah Al-Alim atau Al-Hakim. Lalu kita senang dengan harmonis. Kita itu sebenarnya sedang mengagung-agungkan Allah As-Salam, Al-Wadud yang maha menyejukkan. Lalu loyalitas. Kita juga sedang mengidolakan Allah Al-Matin atau Al-Wakil. Lalu adaptif, Al-Holik. Lalu kemudian kolaboratif seperti ini sekalian. Jami Al-Jami, kita sedang mengagung-agungkan atau berdekat-dekat dengan Allah Al-Jami. Sejatinya semua yang ada di muka bumi ini, fitrah kita sedang dekat dengan Allah. Maka ada sebuah kebahagiaan tersendiri apabila kita sabar, apabila kita memberi Ar-Razzaq, Al-Wahhab, apabila kita peduli dengan yang lain, Al-Mu'min. Itulah Bapak Ibu, esensi fitrah kita di bulan Ramadan ini keluar secara otomatis. Sebagai penutup, semoga fitrah yang kita sedang lakukan atau sedang kita senantiasa rutin kerjakan di bulan Ramadan ini, insya Allah semoga 11 bulan setelah Ramadan, fitrah-fitrah kita manusia terus saja keluar. Fitrah atau nilai-nilai, atau bisa kita sebut dengan suara hati, atau apapun itu. Sehingga kalau kita melihat orang yang mengeluarkan fitrah-fitrah itu, ada sebuah karisma tersendiri dilihat dari orang lain. Atau mungkin kalau ibu-ibu lihat, ada sebuah inner beauty yang lahir atau terpancar dari dirinya. Karena apa? Fitrah yang Allah tiupkan keluar dari dirinya. Semoga suara hati ini tetap ada, dan juga kita menjalankan puasa ini senantiasa menjadikan karakter kita untuk senantiasa mengeluarkan fitrah yang ada dalam diri kita. Puasa merupakan salah satu tips atau trik kita untuk menjaga suara hati kita untuk senantiasa istiqomah. Ada 5 tips, ada 4 tips lagi sebenarnya. Tapi karena waktu yang disediakan oleh panitia, insya Allah kita akan bahas atau diskusikan di lain waktu. Baik Bapak Ibu, semoga dengan puasa ini dan juga nanti kita senantiasa berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
kita senantiasa Allah berikan istiqomah, suara hati kita, fitrah kita senantiasa keluar dan lahir di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan setelah Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.